Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, Yesus. Siap untuk menerima materi di hari ini? Siap ya? Oke anak-anak, dalam seminggu ini kita kembali belajar dari rumah masing-masing. Untuk kita berhubungan dengan kelas 6 sedang mengikuti ujian sekolah, jadi anak-anak di rumah akan mengikuti proses pembelajaran daring atau dalam jaringan pada rumah masing-masing. Untuk itu Miss Yuli sangat mengharapkan anak-anak semua dapat mengikuti setiap proses pembelajaran atau video materi pembelajaran yang akan diberikan oleh Miss Yuli, bahkan yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran lainnya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita masih belajar pada buku 3G. Sekali lagi kita masih belajar pada buku 3G dan kita berada pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 4. Bersama-sama dengan Miss Yuli, anak-anak hebat dapat membuka buku tematik kalian di halaman 181. Sekali lagi, buku tematik halaman 181, anak-anak hebat dapat membukanya. Dan sebelum itu Miss Yuli mau menanyakan, pernahkah anak-anak hebat mendengarkan tentang transportasi online atau daring? Ya, untuk itu hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang dimaksud dengan transportasi online tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, Miss Yuli akan membacakan sebuah teks tentang manfaat jasa transportasi online. Transportasi online atau berbasis aplikasi merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi terkini. Nah, inovasi ini dengan cepat merebut hati banyak orang, khususnya yang rajin memanfaatkan jasa taksi dan ojek. Tak heran jika transportasi jenis ini terus mengalami perkembangan. Namun khususnya di Halut, transportasi online ini atau transportasi daring ini belum berkembang. Namun di kota-kota besar seperti Jawa itu sudah berkembang dengan transportasi atau jasa transportasi online tersebut. Nah, transportasi online menawarkan banyak manfaat, mulai dari pengguna, pengemudi, hingga pengusahanya. Manfaat buat pengguna adalah mereka mendapatkan layanan yang lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, dan bisa dibilang aman juga. Jadi manfaat bagi yang menggunakan aplikasi ini, dia lebih murah, lebih mudah, dia juga lebih nyaman dan lebih aman. Layanan ini mampu bersaing dengan jasa transportasi umum, taksi meteran, atau bahkan ojek pangkalan. Jadi kalau menggunakan jasa transportasi online ini, pengguna tidak lagi kebingungan untuk mencari taksi ataupun ojek di pangkalan ataupun di tempat transportasi umum Nah, ada beberapa manfaat transportasi online bagi masyarakat. Yang pertama yaitu praktis. Nah, layanan transportasi online memudahkan pelanggan mendapatkan layanan taksi atau ojek. Nah, seperti yang Miss katakan bahwa jadi pengguna itu atau yang kita menggunakan jasa transportasi online ini sudah tidak lagi pusing-pusing atau tidak lagi kebingungan untuk mencari ojek di pangkalan ojek ataupun taksi di
transportasi umum yang lain. Dan juga kita tidak harus berdiri di pinggir jalan atau mendatangi pangkalan ojek. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa memesan taksi atau ojek online tersebut. Jadi sudah tidak lagi sibuk-sibuk untuk mencari di mana pangkalan ojeknya ataupun mencari transportasi umum. Nah, memesan layanan pun mudah, khususnya buat yang memiliki smartphone dan koneksi internet yang cukup. Nah, itu adalah manfaat pertama bagi yang menggunakan transportasi online. Nah, manfaat yang kedua yaitu transparan. Layanan ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti adakah taksi atau ojek yang menjawab pesanannya, di mana posisi taksi atau ojek yang dipesan, berapa lama sampai, dan siapa nama pengemudi dan motor kendaraan yang digunakan. Nah, itu semua muncul di layar smartphone pengguna. Jadi waktu kita memesan jasa transportasi online ini, kita akan mengetahui apakah pesanan kita sudah dijawab dan di manakah posisi dari taksi atau ojek yang kita pesan, terus berapa lama ojek atau taksi itu dia sampai ke tempat kita berada, dan juga siapa nama pengemudi ojek atau taksi tersebut, bahkan nomor kendaraan yang kita naiki. Nah, semua itu akan ada di layar smartphone kita. Jadi kita tidak akan takut lagi, kita juga tidak akan kena tipu. Nah, bahkan pengguna juga sudah tahu berapa rupiah ongkos yang harus dibayar. Nah, ini kemudahan buat masyarakat yang menggunakan jasa transportasi online tersebut. Nah, manfaat yang ketiga yaitu banyak pilihan. Nah, seiring terus bertambahnya penyediaan layanan transportasi online, akan semakin banyak pilihan bagi masyarakat, termasuk pilihan biaya. Pengguna juga dapat memilih layanan dengan biaya yang lebih hemat. Nah, manfaat yang ketiga ini dia memberikan kemudahan buat masyarakat yang menggunakan jasa transportasi online untuk memilih biaya yang lebih terjangkau buat pengguna tersebut. Nah, manfaat yang keempat, kemudahan pembayaran. Layanan seperti ini umumnya memberikan kemudahan pembayaran dengan tunai atau uang elektronik atau e-money. Tak heran jika layanan seperti ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas, baik pengguna dan pengemudi tersebut. Jadi kalau kita menggunakan jasa transportasi online, kita bisa membayar dengan uang tunai ataupun kita bisa menggunakan uang elektronik yang ada di ATM kita. Nah, untuk manfaat yang kelima yaitu tarif murah dan pasti. Nah, masing-masing pengusaha ojek atau taksi online ini di Indonesia menetapkan tarifnya berdasarkan hitungan harga tertentu per kilometer. Jadi untuk manfaat yang kelima ini dia memudahkan kita dan kita bisa mengetahui yang pasti kita akan membayar taksi online ataupun ojek online itu berapa biaya yang harus kita bayar tanpa kita mesti bertanya lagi kepada
pengendara taksi atau ojek online tersebut. Jadi kita tidak akan dirugikan waktu kita membayar, karena kita sudah tahu pasti berapa pembayaran yang harus kita bayar bagi harus kita bayar pada taksi ataupun ojek online tersebut. Manfaat yang keenam, sering menawarkan promo. Nah, ini adalah kemudahan juga yang terjadi bagi pengguna jasa transportasi online, karena adanya persaingan di antara penyedia layanan membuat perusahaan biasanya berlomba memberi harga promo buat konsumen. Nah, promo ini sangat bermanfaat karena pengguna tak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Nah, untuk manfaat yang terakhir atau yang ketujuh, itu lebih terpercaya. Buat yang menggunakan jasa transportasi online ini akan lebih percaya untuk sesering mungkin untuk menggunakan jasa transportasi online, karena layanan transportasi online dianggap lebih terpercaya, apalagi pengemudi sudah terdaftar dengan data diri dan kelengkapan lainnya. Setidaknya resiko bisa diminimalkan. Itu adalah 7 manfaat dari jasa transportasi online bagi masyarakat. Nah, tentunya anak-anak tahu bahwa di Tobelo ini belum tersedia jasa transportasi online. Jadi kalau anak-anak sedang berlibur ke luar kota, luar Halmahera, ini pasti akan menggunakan jasa transportasi online ini. Kalau anak-anak berpergian ke Jawa ataupun di daerah-daerah atau di kota-kota besar lainnya. Oke, anak-anak hebat, apakah anak-anak hebat masih mengingat tentang mencari keliling sebuah bangun ruang? Ya, pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mencari atau menentukan keliling suatu bangun ruang, yang rumusnya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, yang akan Miss Yuli tuliskan di papan ini. Anak-anak perhatikan ya. Nah, kalau kita menentukan keliling suatu bangun ruang, rumusnya sisi panjang P ditambahkan sisi lebar L. Jadi seperti ini, P tambah L tambah P tambah L. Jadi tugas anak-anak di hari ini anak-anak akan mencari keliling masing-masing telepon genggam yang dimiliki oleh Ayah Maula, Ibu Manda, Mama Edo, dan Bapak Maya. Nah, anak-anak akan menentukan keliling dari masing-masing telepon genggam dari keempat telepon genggam yang ada ini di buku tematik halaman 184. Nah, dengan rumus yang telah Miss jelaskan di papan tadi. Dan juga anak-anak akan mengerjakan tugas pada halaman 183, dan anak-anak akan membaca dulu tentang bacaan yang ada atau tentang berita yang ada di sini di buku tematik halaman 183. Pada bagian ayo menyimak, dan anak-anak akan membaca berita yang ada ini dan juga
menjawab 5 pertanyaan yang ada tentang berita yang ada ini. Dari nomor 1, 2 sampai nomor 5. Itulah materi kita di hari ini dan tugas anak-anak yang harus anak-anak kerjakan di hari ini. Miss Yuli akan menunggu hasilnya sampai pada esok hari, dan Miss Yuli tetap mengingatkan kepada anak-anak semua jangan lupa untuk mengikuti setiap video devotion dari guru-guru. Dan tetap mengingatkan anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, selalu makan makanan yang sehat, banyak minum air, dan tetap istirahat, makan sayur dan buah, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang telah Miss Yuli berikan. Nah, video penjelasan kita sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.